Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film India keluaran tahun 2012 yang berjudul Ek Main Auk Ek Tu. Semoga benar ya pengucapannya. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Rahul, pria tajir yang bertemu dengan Riana, seorang wanita pengangguran. Suatu saat mereka mabuk bersama, tanpa sadar mereka malah menikah. Terjadi konflik-konflik kecil setelah mereka menikah, dan hidup mereka pun berubah sedikit demi sedikit. Mau tahu gimana keseruan film ini? So, nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan persalinan. Seorang anak lelaki lahir. Anak itu bernama Rahul Kapoor. Orang tua Rahul merupakan seorang bilioner di India. Sejak kecil, Rahul dididik menggunakan cara tiger parenting, yaitu kemenangan adalah sesuatu yang paling utama. Orang tua Rahul selalu mengharapkan Rahul menjadi anak yang selalu patuh kepada mereka. Setiap tindak tanduknya selalu diatur oleh orang tuanya. Dari cara berpakaian, cara makan, tempat sekolah, semuanya orang tuanya yang mengatur. Pada saat dewasa, Rahul dikirim ayahnya ke Las Vegas untuk bekerja sebagai arsitek di perusahaan temannya, agar Rahul bisa meneruskan bisnis keluarganya kelak. Sedangkan ibunya, yang sosialita garis keras, selalu mengharapkan Rahul mendapatkan istri dari kalangan sosialita juga. Tetapi hidup tidaklah semanis yang diharapkan. Pada saat usia Rahul 25 tahun, Rahul harus menerima kenyataan bahwa dia harus dipecat dari perusahaannya. Sialnya lagi, orang tuanya saat ini sedang berada di Vegas untuk menghadiri undangan pesta rekan bisnisnya. Rahul bingung apa yang harus dia katakan kepada orang tuanya. Pada saat di pesta, Rahul dikenalkan dengan rekan bisnis ayahnya yang bernama Deka Bulani. Ayah Rahul berharap Rahul bisa akrab dengan Tuan Deka, agar dia bisa memenangkan tender-tender besar ke depannya. Tuan Deka yang melihat Rahul sebagai pria yang sangat kaku, memberikan sebuah kartu nama. Ternyata, kartu nama itu adalah kartu nama tempat esek-esek di Vegas. Tuan Deka menyarankan Rahul untuk bersenang-senang dengan wanita, agar dia bisa sedikit lebih rileks. Rahul yang tidak suka dengan saran Tuan Deka mohon izin. Dan sialnya, dia malah menabrak pelayan sehingga mengacaukan pesta itu. Keesokannya, ayah dan ibu Rahul pulang ke India. Ayahnya berharap Rahul bisa sukses di Vegas dan segera kembali ke India, membawa kejayaan bagi keluarga mereka. Rahul hanya bisa terdiam, karena saat ini keadaannya bertolak belakang dengan harapan orang tuanya. Di apartemennya, Rahul merasa sangat gelisah. Tak sengaja, dia mengingat kartu nama yang diberikan oleh Tuan Deka. Tetapi di selipan kartu nama tempat esek-esek itu terdapat kartu nama kantor psikolog. Dia bimbang apakah memilih enak-enak atau pergi ke psikolog. Di lain tempat terlihat seorang wanita muda India yang sedang menggunakan skuter. Wanita itu bernama Riana Braganza. Secara kebetulan, Riana dan Rahul bertemu di sebuah minimarket. Riana yang saat ini sedang menganggur terlihat kekurangan uang pada saat membayar belanjaannya. Rahul yang melihat itu membantu membayar kekurangan uang Riana, agar dia bisa lebih cepat mengantri. Tak lama, mereka berdua pun kembali bertemu di kantor psikolog. Riana menanyakan apa yang dia lakukan di kantor psikolog. Rahul yang tidak mau ketahuan dia akan menemui psikolog mengatakan dia akan menemui temannya di gedung itu. Ternyata Riana datang ke psikolog karena dia sedikit mengalami depresi. Dia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai penata rambut, dan juga dia baru saja putus dari pacarnya. Pada saat sesi mereka selesai, Riana bertemu lagi dengan Rahul di depan lift. Tiba-tiba Riana marah dan langsung memukuli Rahul, karena dia mengira Rahul adalah orang suruhan mantan pacarnya yang disuruh untuk membuntutinya. Tak mau ribut, Rahul mengalah dan diam saja. Tak lama kemudian, Riana membaca berkas yang sebelumnya dia rebut dari Rahul. Riana menyadari dia sudah salah paham dan menelpon Rahul untuk meminta maaf. Riana juga meminta Rahul untuk bertemu agar bisa mengembalikan berkas miliknya.
Malam harinya, Rihanna dan Rahul bertemu di sebuah taman di kota. Rihanna yang merasa bersalah mengajak Rahul untuk minum dengannya. Tetapi Rahul menolak. Karena Rihanna terus memaksa, akhirnya Rahul bersedia mengikuti Rihanna. Sebenarnya Rahul tidak bisa minum alkohol, tetapi karena Rihanna mengejeknya dengan kata-kata pria polos, akhirnya Rahul ikut minum dengan Rihanna. Dan hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Rahul langsung mabuk dan melakukan hal-hal gila bersama Rihanna sepanjang malam. Sampai dia dan Rihanna yang sudah sangat mabuk berhenti di sebuah wedding couple. Tanpa pikir panjang, mereka masuk ke wedding couple itu. Pagi harinya, Rahul dan Rihanna bangun di apartemen Rahul. Dia melihat sebuah balon bertuliskan Just Married. Melihat itu, Rahul langsung keluar dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak lama, Rihanna menyusul Rahul di sebuah resto. Dia menunjukkan surat nikah mereka berdua. Karena bingung harus berbuat apa karena pernikahan mereka pun sebetulnya tidak direncanakan, akhirnya mereka berdua sepakat untuk membatalkan pernikahan mereka di pengadilan. Rahul menyadari bahwa Rihanna adalah seorang wanita yang urakan dan konyol. Dia sering melakukan hal-hal konyol yang sangat bertolak belakang dengan dirinya yang perfeksionis. Di mobil mereka saling berdebat. Rihanna selalu mengejek Rahul sebagai pria yang kaku. Rahul kemudian mengantarkan Rihanna ke rumahnya. Sialnya, ternyata Rihanna telat membayar sewa apartemennya, sehingga dia harus terusir dari apartemennya. Rihanna yang sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun akhirnya menelpon ibunya di India untuk meminta dikirimi uang. Tetapi karena perbedaan zona waktu, ibu Rihanna baru bisa mengirimkan uang esok hari. Alhasil, malam itu Rihanna tidak tahu harus bermalam di mana. Awalnya, Rihanna berniat bermalam di toilet di sebuah hotel. Sampai Rahul menelponnya dan mengabari bila skuternya tertinggal di apartemennya dan meminta segera untuk mengambilnya. Sesampainya di apartemen Rahul, Rihanna berniat menjual skuternya kepada Rahul untuk biaya menyewa apartemen, setidaknya untuk menyewa hotel malam ini karena esok pagi dia ada interview di sebuah salon. Rahul jelas saja menolak, tetapi Rahul yang iba kepada Rihanna mengizinkannya untuk menginap malam ini di apartemennya. Keesokan paginya, Rihanna dan Rahul terlihat sudah rapi untuk berangkat interview. Ternyata Rahul juga akan melakukan interview di perusahaan Jepang di Vegas. Siangnya Rahul melakukan interview. Akan tetapi Rahul harus kecewa karena petinggi perusahaan menolak lamaran Rahul. Tak lama dia menjemput Rihanna. Berbeda dengan Rahul, interview Rihanna berjalan cukup mulus. Melihat Rahul yang kecewa, Rihanna mengajak Rahul ke tempat spa langganannya agar Rahul bisa sedikit rileks. Di sini terlihat Rahul dan Rihanna mulai semakin akrab. Mereka saling menceritakan kehidupan masing-masing di antara mereka. Rahul juga menceritakan dia dulu pernah suka dengan seorang wanita, anak dari teman ibunya yang bernama Anusha. Rihanna yang menyadari Rahul bersikap kaku karena dia tidak memiliki pacar, menyarankannya untuk menelpon Anusha dan mengajaknya berkencan. Awalnya Rahul menolak ide Rihanna itu. Tetapi karena terus didesak, akhirnya Rahul mengajak kencan Anusha. Malam harinya Rahul dan Anusha pun berkencan. Terlihat kekakuan di antara mereka. Mengikuti saran dari Rihanna, Rahul kemudian merayu Anusha. Ternyata Anusha merupakan seorang hyper. Setelah tahu Rahul merayunya, Anusha tanpa pakai lama mengajaknya ke toilet untuk melakukan enak-enak. Awalnya Rahul ragu, apakah ini perbuatan yang benar atau tidak. Tetapi karena sudah kepalang tanggung, dia menyusul Anusha ke toilet dan langsung ditarik oleh Anusha. Pada saat Anusha ingin mengobok-obok Rahul, Rahul berubah pikiran. Dia meminta Anusha untuk membiarkannya pergi. Tetapi Anusha yang sudah on parah tetap mendekap Rahul. Sehingga tanpa sengaja Rahul menyemprotkan shower yang membuat Anusha basah kuyup. Tak lama Rahul terlihat basah kuyup ketika keluar dari kamar mandi. Rihanna yang menjemputnya menanyakan apakah yang terjadi. Rahul malah menyalahkan Rihanna karena dia mengikuti saran dari dirinya. Keesokan harinya, Rahul dan Rihanna terlihat semakin dekat. Rahul juga menceritakan bahwa sebenarnya dia ingin menjadi seorang fotografer. Tetapi karena keinginan orang tuanya, dia malah menjadi arsitek.
Tak lama, Rihanna mendapatkan telepon. Ternyata dia berhasil diterima bekerja. Untuk merayakan itu, Rihanna mengajak Rahul untuk berjalan-jalan. Kedekatan di antara mereka pun semakin terlihat jelas. Semenjak kedatangan Rihanna di kehidupannya, Rahul seperti menemukan dunia baru. Dan tanpa dia sadari, Rahul menjadi suka dengan Rihanna. Besok paginya, Rahul dan Rihanna datang ke pengacara untuk membatalkan berkas pernikahan mereka. Surat pembatalan mereka akhirnya disetujui dan menyuruh mereka datang kembali beberapa hari lagi untuk mengambil berkas yang telah diproses. Sore harinya, Rihanna memberikan sebuah kamera sebagai hadiah karena dia tahu bila Rahul ingin menjadi seorang fotografer. Menerima kamera dari Rihanna, Rahul terlihat sangat bahagia. Malam harinya, Rahul membangunkan Rihanna. Dia menanyakan bagaimana cara untuk selalu terlihat optimis. Dia melihat Rihanna selalu bahagia dan selalu optimis dalam segala hal, sedangkan dirinya selalu takut untuk mengambil keputusan bila tidak ada orang tuanya. Rihanna menjawab, "Semua orang punya pilihan dalam hidupnya, tinggal bagaimana kita memilih pilihan itu." Rihanna kemudian mengajak Rahul untuk merayakan tahun baru bersamanya di India. Rahul menolak karena dia takut orang tuanya tahu dia pulang ke India. Rihanna kemudian mengatakan, "Inilah pilihan dalam hidupmu, mengikuti kata hatimu atau menjadi bayang-bayang orang tuamu selamanya." Mendengar itu, Rahul setuju dengan ajakan Rihanna untuk merayakan tahun baru bersama keluarga Rihanna di India. Sesampainya di rumah keluarga Rihanna, Rahul disambut dengan sangat ramah. Ternyata Rihanna sudah menjelaskan pernikahan tak sengajanya kepada keluarganya. Dan diketahui juga keluarga Rihanna sama konyolnya dengan Rihanna. Malam harinya, mereka semua merayakan pesta tahun baru bersama. Di pesta itu, Rahul terlihat sangat menikmati. Dia berdansa sesuka hati tanpa harus takut pandangan orang tuanya. Keesokannya, Rahul mencoba menelpon ibunya. Pada saat menelpon ibunya, tiba-tiba Rihanna mengajaknya ke suatu tempat. Rihanna mengajak Rahul ke sekolah lamanya. Rihanna mengatakan sekolah ini adalah kenangan paling indah dalam hidupnya. Rihanna menunjukkan setiap inci dari sekolahannya. Sampai Rihanna mengajak ke suatu tempat di loteng sekolah. Rihanna menceritakan tempat itu adalah tempat dia mendapatkan ciuman pertamanya. Terbawa suasana, Rahul mengira Rihanna memberikan kode dan dia mencoba mencium Rihanna. Tetapi Rihanna menolak. Malu akan perbuatannya, Rahul kemudian pergi meninggalkan Rihanna. Dia kemudian mengungkapkan perasaannya. Tetapi Rihanna hanya menganggap Rahul sebagai sahabat. Rahul yang marah mendengar itu, lalu pergi keluar dengan terburu-buru dan hampir tertabrak mobil. Sialnya, ternyata di dalam mobil itu ada ibunya. Rahul yang panik karena berada di India, kembali berbohong kepada ibunya. Dengan mengatakan dia sedang di India untuk melakukan survei lapangan dan ingin memberikan kejutan kepada ibu dan ayahnya. Ibunya yang termakan kebohongan Rahul akhirnya percaya dan mengajak Rahul dan Rihanna untuk makan siang bersama di rumah. Di rumah, ayah Rahul menanyakan proyek apa yang sedang dia lakukan di India dan bagaimana pekerjaannya di Vegas. Rahul kembali berbohong bahwa dia sedang dipromosikan perusahaannya untuk menangani mega proyek di India. Tak lama, Rahul mengantarkan Rihanna pulang. Rihanna kembali menjelaskan tentang kesalahpahaman antara mereka berdua. Tetapi Rahul tidak mau mendengarkan itu. Di rumah, Rahul mencoba untuk berbicara kepada orang tuanya tentang masalahnya saat ini. Tetapi keberanian Rahul hilang ketika orang tuanya masih menaruh harapan besar kepada Rahul. Semenjak mereka berdua berpisah, mereka merasakan ada sesuatu yang hilang. Hari-hari mereka terasa sangat sepi. Mereka mengingat-ingat kenangan ketika mereka menghabiskan waktu bersama. Beberapa hari kemudian, keluarga Rahul mengundang keluarga Tuan Deka dan keluarga Tuan Syah untuk makan malam. Di pertemuan ini, ayah Rahul berharap Rahul dapat mendekatkan diri dengan mereka, agar kelak dia bisa mendapatkan tender besar dari mereka. Makan malam itu terasa sangat membosankan bagi Rahul. Mereka saling menyombongkan keberhasilan bisnis mereka masing-masing, yang semakin membuat Rahul merasa bosan. Sampai di tengah makan malam, istri Tuan Deka mencoba menjamah Rahul. Rahul mencoba menahan diri, tetapi istri Tuan Deka semakin tidak terkontrol, sehingga dia mengambil garpu dan menusukkannya ke tangan istri Tuan Deka. Karena kepenatan yang sudah memuncak,
Akhirnya Rahul mengatakan semua kebohongannya. Dia telah dipecat dari perusahaannya dan dia telah menikah dengan Rihanna ketika dia mabuk. Mendengar itu, semua orang menjadi terkejut, terutama ayah dan ibunya. Rahul juga mengatakan dia lelah selalu mengikuti semua kemauan orang tuanya. Dia meluapkan semua kekesalannya dan pergi meninggalkan makan malam itu. Rahul kemudian menemui Rihanna dan menceritakan semuanya. Rahul juga meminta maaf mengenai kejadian yang sebelumnya. Rahul kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Rihanna kembali. Tetapi Rihanna hanya menganggap Rahul sebagai sahabat yang sangat berarti untuknya. Rihanna tidak mau persahabatan mereka hancur bila mereka berpacaran. Rahul memaklumi itu dan menerima keinginan Rihanna untuk hanya menjadi sahabat di antara mereka. Semenjak itu, Rahul melakukan apa yang dia inginkan dan keluar dari bayang-bayang orang tuanya. Keesokannya, Rahul dan Rihanna kembali ke Vegas dan mengambil berkas pembatalan pernikahan mereka. Sekarang, hari-hari Rahul terasa sangat berwarna karena ada sahabat terbaiknya yang selalu ada untuk dirinya. Rihanna sering mengenalkan teman wanita kepada Rahul agar Rahul cepat memiliki pasangan. Tetapi Rahul tahu dia akan sabar menunggu Rihanna membuka hati untuknya suatu hari nanti. Dan filmnya pun berakhir. Gimana sob alur cerita film ini? Endingnya nggak sesuai yang kalian harapkan ya? Sama, Om juga mikirnya mereka bakal menikah beneran. Tetapi ya sudahlah. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit, Pir Milatihin.